kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya ya, alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada kawan-kawan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat. Amin, amin. 3 orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsinya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja yang bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Begini ke belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini, duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Nah, ini orang-orang macam ini cepat mati semua. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi kan Allah masih sayang, Allah masih Ghafur, Allah masih Rahim, Allah masih Rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja. Jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok, kalau dia diajaknya orang makan, itu ada tanda-tanda. Berita terbaru hari ini. Baru-baru ini, akibat berencana membuka penggalangan dana untuk suaminya, Indra Bekti, Aldila Jelita, sampai dihujat netizen. Tak hanya itu, ia pun juga dituding pelit oleh mantan karyawannya, Miss Ajeng. Miss Ajeng beranggapan, Aldila seharusnya masih bisa menjual aset yang dimilikinya untuk pengobatan Indra Bekti. Menanggapi tudingan miring terhadap Aldila Jelita, Cipta, adik Indra Bekti pun beri pembelaan. Kembali lagi, penilaian, pendapat, dan segala macam itu haknya orang masing-masing, jelas Cipta. Dia lantas memaklumi pendapat orang lain. Ya, kalau misal ia punya pendapat kayak gitu, ya nggak apa-apa, imbuhnya. Namun Cipta meminta orang yang memfitnah keluarganya juga memiliki bukti. Yang penting kalau memang dia punya tuduhan, dia juga punya bukti yang kuat, tukas Cipta. Sebelumnya, Cipta enggan buka suara terkait penggalangan dana yang dilakukan Aldila Jelita. Kalau itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mbak Dilanya, ujar Cipta. Dikatakan oleh Cipta, penggalangan dana itu merupakan urusan Aldila Jelita. Sehingga Cipta tak ingin memberikan komentar terkait hal tersebut. Kan itu lebih personalnya Mbak Dila ya, ujar Cipta. Cipta mengaku tak berhak mengatakan soal penggalangan dana biaya pengobatan Indra Bekti. Kalau itu haknya dia, Mbak Dila, ujar Cipta. Saat ini, Cipta hanya ingin fokus pada perkembangan kesehatan Indra Bekti. Kalau saya pribadi lebih fokus ke kesembuhan Mas Indra, ujar Cipta. Sementara itu, Cipta juga buka suara terkait hujatan yang dilontarkan warganet terkait penggalangan dana. Cipta mengaku tak bisa menghentikan komentar negatif dari warganet. Namun, Cipta mengharapkan adanya doa-doa baik untuk keselamatan Indra Bekti. Kalau masalah komentar, kita tidak bisa membatasi. Saya mengharapkan untuk doanya, ujar Cipta. Sebelumnya, Aldila Jelita mengungkapkan soal penggalangan dana tersebut dalam jumpa pers pada 31 Desember 2022 lalu. Aldila Jelita mengaku keberatan membayar biaya pengobatan Indra Bekti. Padahal, kala itu, Indra Bekti baru mendapat perawatan insentif selama 4 hari. Aku mau sekalian memberitahu kalau kita emang berat. Kita usahain banget. Kayaknya aku mau buka penggalangan dana untuk Mas Indra, ujar Aldila Jelita. Dikatakan Aldila Jelita, Indra Bekti akan menjalani perawatan insentif
selama 20 hari. Sehingga biaya pengobatan Indra Bekti membengkak. Apalagi mantan presenter Ceriwis itu harus berada di ruang ICU. Karena tampaknya 20 hari ke depan Mas Bekti akan di sini. Biayanya udah sangat besar di hari keempat ini, ujar Aldila Jelita. Aldila Jelita mengaku sudah mendapat beberapa bantuan dari rekan-rekannya. Hanya saja mereka tak ingin namanya dipublikasikan setelah memberikan bantuan. Aku juga udah broadcast ke teman-teman juga. Alhamdulillah, mulai ada yang memberikan kebaikan yang gak mau dikasih tahu siapa namanya. Aku juga udah broadcast ke teman-teman juga. Alhamdulillah, mulai ada yang memberikan kebaikan yang gak mau dikasih tahu siapa namanya, ujar Aldila Jelita. Ibu dua anak itu berharap ada uluran tangan dari orang-orang yang mendengar kabar soal penggalangan dana ini. Semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat, ujar Aldila Jelita. Ricky Komo membantah tudingan warganet yang dilayangkan pada Aldila Jelita terkait kondisi kamar rawat Indra Bekti. Aksi Aldila Jelita minta donasi menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indra Bekti yang dirawat di kamar VIP. Mematahkan tudingan itu, Ricky Komo selaku adik ipar Aldila Jelita dan Indra Bekti lantas buka suara. Ricky Komo membantah Bekti saat ini dirawat di kamar inap VIP maupun kelas lain. Ia menegaskan Bekti masih dirawat di ICU sejak menjalani 2 prosedur operasi. Bekti juga masih akan dirawat di ICU sampai 20 hari ke depan. Kak Bekti itu pun sampai sekarang masih di ruang ICU. Jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada di VIP kelas 1, kelas 2 tunggak, ujar Ricky Komo. Suami dari adik Aldila Jelita itu juga menjelaskan, kondisi Bekti tersebut membuat keluarga tidak bisa menurunkan kelas kamar, sehingga tak bisa dihindari biaya pun membengkak. Dia masih ada di ruangan ICU dan belum pindah ke ruangan inap, jadinya nggak akan bisa dongret kamarnya, imbuh Ricky Komo. Ricky lantas meminta warganet berhenti mengomentari terkait penggalangan dana ini. Buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba kalian tahan untuk ngomongin atau berkomentar gitu, karena nggak baik. Orang lagi kena musibah, lagi berjuang banget menyelesaikan dan membereskan musibahnya, tandasnya. Dia juga meminta doa daripada sibuk menghakimi. Tolong dibantu dengan doa. Jadi jangan judge seseorang, tapi lu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, pungkas Ricky Komo. Bagaimana menurut pendapat Anda?